Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harapkan semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Sebelumnya saya ucapkan selamat buat kalian karena kalian sudah naik ke kelas 4. Dan tentunya semakin bertambahnya tingkatan kelas kalian, maka saya harapkan kalian akan bertambah pintar, rajin belajar, rajin berdoa, selalu membantu orang tua kalian. Dan perkenalkan, nama saya Bu Yayu atau bisa dipanggil Bu Ayu. Saya sebagai wali kelas kalian yang baru di kelas 4 ini. Meskipun dalam pembelajaran kita kali ini kita nggak bisa bertatap muka secara langsung, maka saya harapkan kalian tetap semangat belajar di rumah. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tema 1, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Namun sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu apa sih tujuan kita belajar kali ini. Tujuan belajar kita kali ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan, tulis, maupun visual. Kira-kira teks lisan itu yang bagaimana ya? Nah, teks lisan itu contohnya ketika kita mendengarkan cerita dari Bapak Ibu guru kalian. Kalau teks tulis, contohnya ketika kita membaca suatu bacaan atau suatu paragraf. Sedangkan teks visual ketika kita melihat televisi. Nah, di situ kita melihat mungkin film Upin Ipin kayak gitu. Nah, itu termasuk teks visual, ada suara, ada gambar, seperti itu ya. Oke. Nah, berikutnya, apa sih gagasan pokok itu? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Misalnya, di sini Bu Yayu punya satu teks paragraf. Nah, di sini apa yang dibahas dalam paragraf ini atau apa ide ceritanya atau ide pokoknya, nah itulah yang disebut dengan gagasan pokok. Biasanya gagasan pokok itu berada di awal paragraf. Nah, ini termasuk apa? Paragraf deduktif. Nah, sedangkan untuk kalimat-kalimat yang lain, ini merupakan kalimat penjelas atau informasi tambahan. Nah, itu disebut gagasan pendukung. Nah, di sini uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Nah, oh ya, kalau gagasan pokok tidak hanya ada di awal paragraf, tetapi juga berada di akhir paragraf. Kalau berada di awal paragraf, itu disebut paragraf induktif. Paragraf deduktif. Kalau yang di akhir paragraf, itu disebut paragraf induktif. Kita lanjut ya. Nah, di sini Bu Yayu punya contoh satu, yaitu batik. Contoh satu paragraf di sini ya. Kita baca. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak dengan menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Nah, sekarang langkah pertama kita harus mencari kalimat utama dan kalimat penjelas dulu. Kita perhatikan di sini, batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Untuk kalimat penjelas, 1.
kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak dengan menggunakan malam. Ini diambil dari kalimat kedua. Kalau tadi yang kalimat utama diambil dari kalimat ini nomor 1 ini ya. Nah, untuk kalimat penjelas nomor 2, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Ini diambil dari kalimat ketiga. Berikutnya nomor 3, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Dan nomor 4, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Ini di kalimat-kalimat berikutnya. Coba diperhatikan di sini kalimat, setelah kita mengetahui kalimat utama dan kalimat penjelas, maka kita bisa menentukan gagasan pokoknya. Gagasan pokok di sini, batik merupakan kain tradisional Indonesia. Ini merupakan kalimat utama yang tadi. Nah, sebenarnya gagasan pokok ini kalimatnya nggak harus sama dengan yang ada di sini. Tapi intinya sama gitu ya. Nah, sedangkan untuk gagasan pendukung, 1, cara membuat kain batik. Ini diambil dari kalimat penjelas nomor 1. Kita lihat. Kira-kira sama nggak di sini kalimatnya? Nah, tidak harus sama kan? Tapi intinya sama. Sekarang yang nomor 2, tempat asal kain batik. Ini diambil dari kalimat penjelas nomor 2. Kita lihat. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Nah, tidak sama kan kalimatnya? Jadi nggak harus sama, nggak apa-apa. Untuk yang berikutnya, nomor 3, persebaran kain batik dari kalimat penjelas nomor 3 dan nomor 4. Kalian perhatikan di sini. Nah, nggak harus diambil semua ini kalimat. Nah, dari sini paham ya? Oke? Atau mungkin nanti kalau misalnya kalian kurang paham, bisa tanyakan ke Bu Yayu via WA. Oke? Nah, berikutnya kita lihat di sini ada lembar kerja siswa. Untuk tugas kalian di rumah nomor 1, nih, bacalah paragraf berikut. Nah, tugasnya kalian nanti menentukan kalimat penjelas dan kalimat utama dan kalimat penjelas dari paragraf tersebut. Yang kedua, menentukan atau menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf tersebut. Jadi seperti Bu Yayu ini tadi ya, ini sama yang ini. Caranya seperti ini. Untuk tugas yang kedua sama, cuman beda bacaan ini ya, sama tugasnya. Oke. Jadi kesimpulannya, ketika kita mau mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, bacalah teks dengan seksama. Kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utama terlebih dahulu dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf bisa terletak di awal atau di akhir pada suatu paragraf. Oke? Sudah jelas ya? Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Bu Ayu sampaikan tadi dapat kalian pahami. Jika kalian membutuhkan informasi yang lebih banyak lagi, silakan bertanya ke Bu Yayu. Silakan. Oke? Terima kasih, tetap semangat dan jangan lupa selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.